Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Tujuan saya untuk membuat video kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah logika. Yakni di sini saya akan menjelaskan sekaligus membuat contoh dari kerancuan berpikir. Nah, saya kedapatan materi tentang kerancuan berpikir dalam berbahasa. Kerancuan berpikir dalam berbahasa itu ada 5. Langsung saja yang pertama yakni ada equivokasi atau equivocation. Adalah jenis kerancuan dari sebuah kata yang bersifat ambigu terutama ketika ditempatkan dalam konteks yang tidak seharusnya. Jadi kerancuan dalam bahasa equivokasi ini yakni jenis kerancuan yang sebuah katanya bersifat ambigu. Misal, contoh, sepertinya sebentar lagi toko itu akan gulung tikar. Oh, berarti sudah waktunya tutup. Nah, kerancuan berpikir seperti ini kalau kita tidak paham ini akan sedikit kayak keliru, salah paham. Kan sepertinya sebentar lagi toko itu akan gulung tikar. Oh, berarti sudah waktunya tutup. Yang dimaksud gulung tikar di sini yakni gulung tikar bangkrut, akan tapi bisa saja diartikan menggulung tikar yang ada di lantai. Jadi maksudnya akan segera tutup, makanya tikarnya digulung gitu. Kemudian yang kedua ada amfiboli. Amfiboli adalah jenis kerancuan yang bukan disebabkan oleh kata atau kalimat, melainkan karena konstruksi gramatikal. Semisal contohnya, mangga tuang amel. Kata mangga tuang ini dalam bahasa Sunda ini memiliki arti silahkan dimakan. Jadi untuk menjawabnya harus mengerti bahasa Sunda dulu, kayak mangga tuang amel, silahkan dimakan amel. Kalau orang yang nggak ngerti bahasa Sunda ini akan mengiranya mangga tuang, suruh menuangkan mangga gitu. Kemudian yang ketiga ada aksentuasi atau asen, adalah kerancuan yang terjadi karena perbedaan penekanan pada bagian tertentu dalam sebuah kalimat, dapat berupa tanda baca dan juga nada bicara dalam konteks percakapan langsung. Misalnya, jangan bermain HP sampai larut malam, paginya kalian sekolah. Nah, ini tanda bacanya berarti jangan, ini kan tanda seru, berarti larangan. Namun ketika kita membacanya itu tidak ada perbedaan dalam penekanannya, itu akan menimbulkan salah paham, kayak oh berarti kalau libur sekolah diperbolehkan main HP sampai larut malam gitu. Jadi harus jangan bermain HP sampai larut malam, paginya kalian sekolah. Jadi kayak jangan berarti larangan gitu. Kemudian yang keempat, hiperbola. Hiperbola adalah kerancuan yang terjadi karena melebih-lebihkan kesimpulan daripada premisnya. Misalnya, jadi ini hiperbola ini jenis kerancuan berpikir yang kesimpulannya itu dilebih-lebihkan daripada premisnya. Semisal, contoh, kamu tidak boleh jajan di luar. Kamu selalu dibawakan bekal ke sekolah. Jadi, kamu adalah tipe anak mama. Nah, tidak boleh jajan di luar, selalu dibawakan bekal, bukan berarti dia anak mama, gitu. Tapi kesimpulannya kayak berarti dia anak mama gitu. Kemudian contoh yang kedua, kamu diberi uang saku sedikit, jadi orang tuamu tidak sayang padamu. Bukan berarti diberi saku sedikit orang tuanya tidak sayang gitu. Jadi ini kesimpulannya ini dilebih-lebihkan daripada premisnya. Kemudian yang terakhir yakni strawman, adalah kerancuan yang terjadi ketika kita melakukan counter terhadap argumen seseorang tanpa kita sadari
Kan tanpa kita sendiri paham apa yang diargumenkan. Bisa jadi kita memahaminya secara setengah-setengah. Strawman falansi dapat dihindari dengan mula-mula mengulangi argumen lawan untuk memastikan bahwa kita benar-benar paham. Jadi, misal kata orang desa, kuliah itu sia-sia, ujung-ujungnya akan jadi pengangguran juga karena banyak mahasiswa lulus kuliah tidak memiliki pekerjaan. Jadi ini seakan-akan kayak kalau orang tidak paham, tidak mengerti, ini kayak kita menganggap bahwa kuliah itu akan sia-sia. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dan contoh dari kerancuan berpikir dalam berbahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.